Mari Bapak masuk Bapak. Ambil dulu Bapak. Oh, Bapak nak tanya kamu ke dokter ya? Iya, mau ke dokter. Iya, atas nama siapa Pak? Atas nama Pak Ujan, Usianya berapa Pak? 59, Alamat. di Bandung. Bapak saya intensi dulu ya sebentar. Sepi ya? Sepi ya? Iya Pak ya. Masuk pagi ya. Bentar ya Pak. Oh, kayaknya agak tinggi ya Pak. Iya tuh. Lagi sakit soalnya dadanya gitu. Ini langsung kemana? Ini aku sudah saya tulis. Sekarang nanti langsung ke ruang dokter aja ya Pak. Langsung ke dokter ya? Iya. Iya. Ini nanti kita dokter aja ya Pak. Terima kasih. Oke Pak. Boleh masuk. Selamat pagi Bapak Ibu. Ayo. Boleh silakan duduk. Oh, kontrol lagi apa ya? Iya, dok. Keluar dok. Gimana sekarang tuh hari Ibu? Saya masih nyari dada gitu, terus ada sesak nafas juga. Terus sekarang kalau malam ya malam tuh pada suka keringat dingin, atau nggak minyak, dok. Masih sama seperti biasa ya Pak ya? Lebih parah malah kangen. Tadi sudah diperiksa oleh perawat Pak? Udah. Ada sih? Udah. Kalau begitu saya langsung resepkan saja ya Bapak. Ya Bapak, ini sudah saya resepkan. Bapak bisa ambil obatnya di ruang farmasi ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dijelaskan di sana. Terima kasih dok ya. Terus tugasnya saya ya Kak. Ibu, ini ada surat dari dokter. Baik ya, saya periksa dulu untuk kelengkapan resep dan saya siapkan obatnya. Mohon ditunggu, terima kasih. Loh. Atas nama Bapak Paujan. Bapak, ini untuk obatnya ya. Obat ini tuh perlu melakukan konseling. Jika Bapak dan Ibu bersedia, saya panggilkan apoteker untuk melakukan konseling. Sambil menunggu konseling, Ibu dan Bapak bisa melakukan pembayaran administrasi di sebelah sana. Terima kasih. Ibu bayar. Baik, atas nama siapa ya pasiennya? Atas nama Bapak Fauzan. Baik, saya cek dulu ya sebentar. Baik Bu, semuanya 100.000 ya? Saya bayarnya cash ya Bu? Boleh. Ibu, ini untuk kwitansinya ya. Ya, terima kasih. Masih Bu. Ya. Silakan masuk Bapak. Silakan duduk Bapak, Ibu. Selamat pagi Bapak, Ibu. Perkenalkan saya Natasha Putri Faralia, selaku apoteker yang bertugas pada hari ini. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi saya bisa kita Iya baik. Kemudian saya izin konfirmasi ya, Bapak hari ini datang seperti biasa untuk kontrol rutin ya Pak? Iya betul, biasanya saya sering rutin ya. Iya. Baik. Untuk memastikan obatnya sudah sesuai dan tepat, boleh saya konfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu? Mohon sebutkan nama lengkap, usia, alamat, dan juga nama dokter yang meresepkan obat tersebut. Saya Paujan, usia saya 59 tahun, alamat saya di Bandung.
Kalau pendidikan siapa nih aku Pak? Dokter Beni. Oh iya. Aku Benny ini. Betul, data sudah sesuai dengan resep ya Pak, Bu. Sebelumnya, apakah Bapak hari ini dia datang dengan anak, cucu, atau dengan siapa Bapak? Ini istri muda yang paling cantik. Oh, istri muda. Aduh, iya. Perkenalkan ya Ibu. Oh iya, baik Bapak. Sebelumnya saya ingin meminta waktu ya sekitar 10-15 menit untuk menjelaskan mengenai obat yang Bapak dapatkan dari dokter. Ini supaya penggunaan obatnya tetap teratur optimal saat penggunaan di rumah. Boleh ya Pak, Bu? Boleh. Jadi tujuan konseling ini supaya penggunaan obatnya itu seperti yang Bapak alami penyakitnya ini, seperti fungsi obatnya, cara minumnya, kemudian jadwal penggunaannya, hal-hal yang harus diperhatikan selama pengobatan, juga kapan ke dokter atau ke IGD itu terjadi dalam keadaan darurat. Seperti itu tujuannya. Baik Bapak, sebelumnya apakah Bapak pernah menggunakan obat ini? Oh iya, saya tahu obat ini biasanya saya sering obat itu disimpan di bawah lidah ya. Baik, selama penggunaannya apakah ada merasa keluhan atau efek samping yang dirasakan Bapak? Saya paling cuma rasa apa doang, terus paling Nyeri dadanya apakah ada Bapak? kalau misalkan jadi dada sedikit sih, sedikit, tapi kadang ya muncul juga. Munculnya kapan Bapak itu biasanya? Biasanya kalau malam kalau mau tidur suka nggak enak kalau mau tidur penuh dadanya. Iya, nyeri dada yang biasanya itu terasanya seperti apa? Apakah ditekan, kemudian tertindih, atau terasa panas? Biasanya kalau misalkan mau tidur tuh kayak tekan gitu Bu, tekan terus nyerinya tuh kayak menjalar. Menjalannya kemana? Ke lengan kiri, ke bahu, Dia ke atau bahu, ke rahang ke Bapak? bahu, ke lengan, kan. Yang nyerinya tapi jebal gitu kalau tidur jadi nggak nyenyak tidurnya. Oh, berarti waktu istirahat itu nyerinya berkurang atau malah nggak berkurang atau nambah? Istirahat gimana kalau duduk Seperti dulu, santai gitu ada ya. yang kayak ketiduran. Nah kalau istirahat kalau duduk mah itu justru kayak lebih berkurang gitu mendingan. Oh iya baik. Saat nyeri muncul itu biasanya Bapak merasa mual, pusing, kemudian seperti keringat dingin, sesak napas, ada Bapak? Dingin paling ada gitu. Oh iya baik Bapak. Terima kasih untuk informasinya, ini penting ya Ibu Bapak, karena ini untuk membantu juga memantau kondisi Bapak yang saat ini sedang dialami. Nah sebelumnya apakah Bapak ada alergi makanan atau makanan tertentu gitu? Makanan tertentu. Iya. Ada nggak? Ada ya? Nggak ada. Sejauh ini apakah Bapak sedang mengonsumsi obat lain? Konsumsi obat lain mah nggak ada ya. Selain dari Ada, obat Bu. dokter gitu, seperti vitamin, suplemen, atau jamu Oh kalau tertentu? vitamin ada. Jamu gitu Pak? Tapi saya biasanya minumnya yang pekan. Obat apa itu Bapak, boleh saya tahu? Aduh saya tuh lupa namanya obat apa ya? Ada dari Tanda. Ya tadalpil. Oh, iya, tadalafil. Saya tahu itu. Ya, itu. Iya, itu Bapak. Baik, nanti saya jelaskan di akhir ya Bapak. Nah, sebelumnya apakah Bapak sering merokok? Oh, tak pernah. Ah bohong itu Bu, sering tiap hari. Bapak, Paling jangan dua apa Bapak? Aduh, lebih baik dikurangi ya Bapak mulai dari sekarang. susah itu. Bisa, mau Kasih tahu, dibantu Bu. ya. Si sayangnya ini. Iya itu. Insya Allah bakal dikurangi. Iya, dari Bapak saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai penyakit yang Bapak alami ini adalah iskemia jantung atau angina, di mana ini kondisi ketika aliran darah dan otot ke jantung itu berkurang dikarenakan adanya penyempitan di pembuluh darah. Nah, karena otot jantung ini kekurangan oksigen, maka terjadilah seperti berupa nyeri dada, rasa tertekan di dada, juga cepat lelah terutama saat melakukan aktivitas. Nah, makanya dari tujuan pengobatan ini diadakan itu untuk mengurangi keluhan nyeri dada Bapak serta memperbaiki kualitas hidup Bapak dan mencegah terjadinya serangan jantung yang tidak tiba-tiba ada di Bapak seperti itu. Nah, baik kalau begitu saya izin menjelaskan obatnya satu persatu ya Bapak. Nah, jadi di sini ada 4 macam obat. Ini yang pertama ada nitrogliserin. Ini fungsinya untuk meredakan nyeri dada akibat tadi aliran darah ke jantung. Nah, diminumnya ini bila perlu aja. Ya, bila nyeri dada Bapak ya bisa diminum. Ini cara penggunaannya itu disimpan di bawah lidah. Jadi obatnya disimpan di bawah lidah. Itu bakal larut sendiri ya Bapak. Jadi jangan ditelan atau dikunyah, Ibu. Nah, ini diminumnya misal setelah 5 menit belum membaik, itu bisa diminum ke tablet kedua. Setelah 5 menitnya juga belum membaik, bisa diminum tablet ketiga. Tapi kalau setelah itu nyeri dadanya belum berkurang, Bapak harus segera konsultasikan ke dokter ya Pak. Oh berarti kalau 5 menit
obatnya buka satu, Iya. nggak sembuh, minum lagi. Minum lagi sampai obat ketiga itu belum membaik, nyeri dadanya harus segera konsultasikan ya Pak. Nah obat kedua ini ada aspirin. Dimana aspirin ini untuk membantu mencegah penggumpalan darah sehingga dapat menurunkan risiko serangan jantung. Diminumnya sehari sekali setelah makan. Kemudian obat yang ketiga ada atorvastatin. Ini untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan membantu mencegah penyempitan pembuluh darah jantung juga. Diminumnya sama sehari sekali setelah makan. Ya, Setelah makan. ya ini diminumnya pada malam hari ya Bapak. Kemudian untuk yang terakhir ini ada bisoprol. Ini untuk membantu menurunkan tekanan kerja jantung. Ya diminumnya sehari sekali juga setelah makan pada pagi hari. Seperti itu Bapak. Sudah makan juga. Iya, Bapak harus minum obatnya semuanya secara rutin. Kecuali untuk nitroglycerin ini diminumnya bila perlu saja tadi. Saat ini dadanya sakit. Iya, betul Ibu. Kalau misalkan belum makan udah nggak apa-apa, langsung di rumah diminum aja gitu. Harus Kalau sedang makan sih. oh iya ngerti. Iya. Pokoknya kalau lagi nyeri harus minum gitu. Iya, betul Bapak. Baik Bapak, biar saya bantu atur jadwal obatnya. Saya boleh tahu Bapak sarapannya jam berapa dan makan malam jam berapa? Kalau misalkan sarapan mah tergantung istri udah sedang masak itu. Biasanya jam 7 Ibu. Jam 7, baik. Saya bantu ya. Untuk obat aspirin dan bisoprolol ini bisa diminum pagi hari setelah makan sekitar jam 7.15 ya. Berarti sama 15 menit ya? Iya, betul. Ini bisa dibantu. Kemudian untuk atorvastatin ini diminum pada malam hari sehari setelah satu tablet setelah makan juga. Ya. Dan untuk nitroglycerin tadi, Ibu Bapak diminumnya bila perlu saja, bila terasa nyerinya muncul seperti itu. Apakah jadwal ini bisa diikuti Pak? Bisa, tapi kalau misalkan saya terkadang suka lupa, minum obatnya gimana ya Bu ya? Kalau lupa bisa pasang alarm di rumah atau minta bantu istrinya atau keluarganya di rumah untuk mengingatkan ya Ibu jadwal minum obatnya. Nah, misal Bapak lupa atau terlewat untuk minum obat, misal jadwal ke berikutnya itu masih jauh ke berikutnya, itu bisa langsung minum obat. Namun kalau jadwal berikutnya itu udah dekat, jangan perlu digandakan dosis atau jangan minum obat 2 kali ya Bu, Pak, seperti itu. Nah, untuk efek sampingnya itu obat nitroglycerin ini dapat menyebabkan sakit kepala, kemudian wajah terasa hangat atau kemerahan, dan juga terasa pusing dikarenakan ini dapat menurun tekanan darahnya setelah pengobataannya diberikan. Kemudian ada aspirin, ini kadang menyebabkan mual gitu. Pantesan saya suka mual-mual. Iya, itu efek sampingnya. Kemudian juga nyeri lambung atau rasa tidak nyaman pada perut, terutama pada perut kosong. Harus Oh, berarti Iya. benar-benar harus makan ya Bu ya? Betul, Bapak, Ibu. Kemudian ada atorvastatin. Nah, atorvastatin ini efek sampingnya kadang pegal-pegal, juga nyeri otot ringan. Nah, bila terus-menerus terjadi, Bapak harus segera konsultasikan ke dokter ya, Ibu. Nah, untuk yang terakhir itu bisoprolol. Bisoprolol ini kadang menyebabkan pusing, mudah lelah juga. Kemudian denyut jantungnya terasa lebih lambat, seperti itu. Bisa dipahami Bapak, Ibu? Bisa Ibu. Baik. Nah, kalau Bapak tidak perlu khawatir ya untuk efek samping yang terjadi karena ini efek samping ringan. Namun, apabila efek samping yang Bapak rasakan ini cukup mengganggu aktivitas Bapak dan berat, Bapak juga harus segera konsultasikan ke dokter ya. Gitu. Nah, untuk penyimpanan obatnya ini harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari. Kalau bisa, kalau Bapak punya kotak obat, Punya Ibu punya. nah iya, simpan aja, iya, begitu. Nah untuk nitroglycerin ini kan tadi diminumnya bila sesak. Nah ini bisa disimpan di tempat aslinya aja di sini. Jadi ini wajib dibawa kemana-mana saat Bapak berpergian. Ini harus selalu dibawa. Betul, dikarenakan ini kan takutnya Bapak tiba-tiba namanya di dada, sesak, ini langsung bisa diminum kan? Wajib mah wajib dibawa ya. Wajib, iya betul, seperti itu. Baik Bapak, tadi Bapak sempat menyampaikan ya bahwa Bapak sedang mengonsumsi jamu ya atau obat kadar lapis. Iya, kadar lapis. Nah iya itu. Kalau bisa untuk nitroglycerin kan Bapak menggunakan nitroglycerin saat ini, lebih baik obatnya tidak boleh digunakan bersamaan dengan kadar lapis. Iya, nggak Jadi boleh. gimana? Jadi nggak boleh Iya, gitu? jadi nggak boleh dikarenakan ini dapat menyebabkan tekanan darah Bapak itu turun secara drastis sehingga Bapak bisa mengalami pusing tiba-tiba, pingsan seperti itu Ibu Bapak, itu bahaya kan kondisinya. Nah,
Berarti saya harus dihentikan ya? Iya, saya itu kalau Bapak mau beli obat sendiri seperti yang tadi vitamin, suplemen, atau jamu, sebaiknya Bapak harus konsultasikan dulu ke apoteker atau ke dokter. Baik. Iya, seperti itu. Bapak saya sarankan juga selain konsumsi obat secara teratur, juga Bapak harus pola hidupnya juga diperhatikan ya, Bapak, Ibu. Siap, Ibu, siap. Ya, baik. Karena Bapak memiliki penyakit jantung, ini kurangi makanan yang tinggi lemak, kemudian tinggi kolesterol atau makanan yang terlalu asin. Jadi Ibu masaknya jangan terlalu ini ya, perhatikan dia betul. Masuk juga kadang-kadang. Iya. Aduh, mohon diperhatikan ya Ibu. Siap, Nah, Bu. untuk tadi Bapak masih suka merokok dan minum kopi, sebaiknya kurangi ya Bapak. Ibu mohon bantu kurangin. Ini karena dapat memperparah penyempitan pembuluh darah di jantung Oh, juga. gitu. Iya, harus bisa Bapak. Ini juga untuk kesembuhan Bapak Saya akan kan. perhatiin Bu, kalau misal merokok terus. Ya, kurangin ya Bapak, mohon. Dikurangin lah, dua batang. Saya juga menyarankan Bapak atau Ibu untuk mencatat frekuensi nyeri dadanya yang muncul. Karena kan itu misal berapa kali dalam seminggu, kapan terjadinya, kemudian apa pemicunya, dan apakah pembaik setelah menggunakan nitrogliserin ini. Jika nyeri dadanya sering muncul atau lebih berat, itu segera istirahat dan atau langsung segera konsultasi juga ke dokter. Gitu. Nah, baik, sebelumnya penjelasan yang saya sampaikan apakah sudah jelas Jelas, Ibu, atau jelas. dimengerti? Baik, jika tidak ada atau sudah jelas, Bapak bisa atau Ibu bisa menjelaskan untuk penggunaan obatnya? Oke, saya jelasin ya Bu ya. Nah, untuk si obat nitrogliserin ini, yaitu obatnya diminum kalau misalkan lagi stres aja ya Bu ya. Betul. Benar nggak Bu? Iya, disimpan di Nah, mana Bapak? disimpannya itu di bawah lidah. Iya, betul. Nah, pokoknya jangan digigit ya Bu ya. Iya. Jangan digigit, jangan dikunyah. Soalnya nanti bakal ini sendiri ya. Iya, larut sendiri. Ya. Iya. Terus yang lain Bu obatnya gimana? Ini. Saya jelasin apa gimana? Iya, Bapak jelaskan kembali. Oh, Ada oke, takutnya boleh. apa? Nah, kalau yang si astaxanthin ini diminumnya Pak, buat malam hari sudah makan. Nah, terus kalau misalkan aspirin bisoprolol itu dia bisa diminum sudah makan juga 1 hari sekali. Iya, Betul ya Bu ya? betul. Terus kalau misalkan saya lupa nih minum obat, tapi kalau misalkan udah dekat ke jamnya, ke jam minum obat berikutnya, saya nggak boleh minum, Iya. lebih baik nunggu jam berikutnya ya. Tidak boleh menggunakan dosis Iya. ya Bapak, Ibu. Ya. Nah, baik, sudah benar ya penjelasannya. Sebelumnya saya izin minta tanda tangan Bapak untuk mengisi dokumentasi konseling sebagai tanda bahwa Bapak setelah melakukan konseling. Ini harus saya apa istri muda saya? Terserah Bapak, mau siapa? Apakah Bapak bisa tanda tangan? Tangannya aman? Bisa saya Bu, tapi saya coba ya. Nggak apa-apa. Ya, atau mau dibantu dengan istri Boleh mudanya? nggak apa-apa? Bantuin, bantu Bu. Baik Bapak, terima kasih. Apabila nyeri dadanya ini tidak membaik setelah penggunaan obat, seperti nitrogliserin tadi berlangsung lebih dari 15 menit, ini muncul saat istirahat atau disertai dengan napas berat, itu Bapak harus pergi segera ke IGD ya, atau menghubungi layanan gawat darurat. Nah, jika selama pengobatan atau pelayanan atau pertanyaan atau keluhannya, jangan ragu untuk bertanya atau datang ke apotek atau bisa hubungi kami. Ini nomornya ya Bapak. Nanti hubungi aja misal terjadi keluhan atau hal yang tidak diinginkan ya Ibu. Seperti itu, apakah ada pertanyaan lagi Pak Ibu? Cukup ya? Sudah cukup. Ini obatnya ya Bapak, Ibu. Semoga cepat pulih dan cepat sehat kembali ya. Ya, Semoga Ibu, lekas Mak. sembuh Bapak. Ya. Terima kasih banyak ya Ibu Terima ya. kasih ya Ibu Bapak. Mari Bu. Mari.